Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syukur, mahasiswa Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan makalah kami tentang hadits-hadits produksi dan distribusi ekonomi. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dengan hadits-hadits produksi ekonomi dan distribusi. Yang pertama, bagaimana hadits tentang produksi ekonomi, dan yang kedua, bagaimana hadits tentang distribusi ekonomi. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Sebelumnya kita ketahui apa yang pertama adalah hadits tentang produksi ekonomi. Kita ketahui pengertian dari produksi adalah menciptakan suatu produk, barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara individu atau kelompok. Produksi dalam bahasa Arab itu diambil dari kata nataja, yang artinya mewujudkan atau mengadakan suatu pelayanan jasa dalam waktu yang terbatas. Dan secara istilah, secara terminologi, kata produksi berarti menciptakan menambah kegunaan bila memberikan manfaat pada suatu barang. Produksi ekonomi Islam merupakan aktivitas manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahnya dengan cara mengeksplorasi sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa sumber daya alam ataupun berupa harta, sehingga bisa memenuhi kebutuhan manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Yang artinya Allah a'lam bimurad. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali atau dibangkitkan. Itu sekilas definisi produksi, yaitu memproduk atau membuat dari apa-apa yang telah diberikan oleh Allah secara global. Tujuan dan prinsip-prinsip produksi. Di antara tujuannya, yang pertama adalah menghasilkan barang jasa karena diproduksi. Yang kedua, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Yang kelima, memperluas lapangan usaha. Yang keenam, menjaga kesinambungan usaha perusahaan karena ada produksi. Prinsip produksi dalam Al-Quran dan hadis memberikan arahan mengenai prinsip-prinsipnya. Kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, berproduksi dalam lingkungan halal. Satu. Yang kedua, keadilan dalam berproduksi. Produksi terkait tataran nilai moral dan teknikal yang islami. Dan yang terakhir, produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Berikut ini adalah hadis, kita ambilkan dan kita sampaikan sebagian saja dari hadis. Kita ambil dari kitab Sahih Bukhari nomor 2340. Hadatsana Ubaidullah bin Musa akhbarana al-Auza'i an Jabir radhiyallahu anhu qala kanu yazra'unaha fi thuluthi war-rubu' wa nisfa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnaha fa illam yasra'ha wa qala Rabi
ibn Nafi Abu Taubata. Hadatsana Muawiyah an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu ardun falyazraha aw yamnaha akhahu fa inna fal musik ardu rawahu Bukhari. Kita garis bawahi pada di atas kurang lebih arti simpelnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki tanah ladang, hendaklah dia garap untuk bercocok tanam, atau dia berikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika dia tidak lakukan, maka hendaklah dia biarkan tanahnya. Penekanan pada hadis ini adalah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berproduksi. Secara global, secara simpel contoh, di hadis ini disebutkan Allah memberikan kita tanah, kita diberikan ladang oleh Allah, maka selayaknya tanah itu kita produksi, kita tanami sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kita tanami, kita kembangkan, kita produksi. Pembahasan yang kedua adalah tentang distribusi ekonomi. Segala sesuatu yang telah kita produksi, kemudian kita distribusikan. Apa itu distribusi? Menurut para ahli, distribusi adalah merupakan proses penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia baik primer maupun sekunder. Tapi di awal kita produksi, membuat sesuatu, terus selanjutnya kita distribusikan. Adapun hadis tentang distribusi, Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan dalam bidang ekonomi. Sabda Rasulullah SAW, man ittaqara fahuwa qati'un, rawahu Muslim. Kami bilang, man ittaqara fahuwa qati'un. Barang siapa yang menimbun harta maka ia bersalah. Man ittaqara, barang siapa yang menimbun harta, fahuwa qati'un, maka dia bersalah, maka dia berdosa. Inilah perintah Rasulullah SAW terkait distribusi. Rasulullah melarang umat Islam menimbun barang dan tidak mendistribusikannya ke pasar. Menimbun barang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk dijual ketika barang tersebut sudah sedikit atau langka. Kenapa? Karena ketika barang sedikit atau sudah langka, maka harganya akan mahal. Ajaran Rasulullah itu jangan menimbun harta. Menimbun termasuk aktivitas ekonomi yang mengandung kezaliman, dan karenanya ia berdosa. Karena itu Rasulullah sangat menganjurkan supaya memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkannya. Distribusi yang lebih bernuansa sosial kemasyarakatan. Yang pertama zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua warisan. Yang ketiga adalah wakaf. Itu adalah distribusi yang lebih bernuansa sosial. Nah, di luar itu, jual beli, bisnis itu juga termasuk distribusi yang sifatnya bukan sosial. Bisnis. Macam-macam distribusi yang ada 3 macam. Yang pertama distribusi langsung, seperti
contoh penyaluran hasil pertanian oleh petani langsung ke pembeli atau langsung di pasar. Petani panen langsung ke pasar, langsung dijual. Itu distribusi langsung. Yang kedua, distribusi semi langsung atau distribusi seperti langsung, yaitu menjual hasil produksi melalui tokonya sendiri. Itu semi langsung, karena petani langsung ke konsumen tapi melalui tokonya sendiri. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, yaitu kegiatan menyalurkan barang dan jasa melalui pihak-pihak lain atau badan perantara seperti agen, maklar, toko bukan milik sendiri, atau pedagang eceran. Ada 3, distribusi langsung, semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Tujuan dari kegiatan distribusi sendiri adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, 2, mengurangi ketidaksamaan pendapat dan kekayaan dalam masyarakat, 3, untuk mensucikan jiwa dan harta sesuai sabda Rasulullah, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Surat At-Taubah ayat 103. Ambillah sedekah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Yang keempat, untuk mengembangkan harta. Sekali lagi, 4 tujuan distribusi: 1, terpenuhinya kebutuhan, 2, kesamaan pendapatan, 3, mensucikan jiwa dan harta, dan yang keempat, mengembangkan harta. Itulah yang dapat kami sampaikan. Pada intinya, kita sebagai manusia itu harus sesuai dengan apa yang telah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yaitu harus berproduksi dan harus mendistribusikan. Allah telah memberikan ladang, Allah telah memberikan secara global apapun, dan kita yang memproduksi dan kita yang mendistribusikan. Itu hukumnya wajib, harus. Tidak boleh kita menimbun, tidak boleh kita menelantarkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekiranya mohon maaf. Allahumma fitla kami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.